apa namanya, pohon aja dimakan katanya, kayu aja dimakan dari kejauhan kan, kayu aja dimakan itu, apalagi daging kita. Jadi takut mereka, jadi gentar. Ya udah, akhirnya hari kedua dan seterusnya pasukan Islam itu menang. Yaitu salah satu keutamaan siwak, bisa membuat musuh takut. Itu di zaman dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan pada malam hari ini untuk sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara mempelajari ilmu fikih. Mempelajari bagaimana kita beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita itu. Dan kajian fikih itu sudah pernah kita laksanakan, dan insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar toharoh, yaitu bersuci. Kalau pertemuan terakhir beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang air, macam-macam air, jenis-jenis air, kemudian mengenai najis, cara membersihkan najis yang 3 macam. Ada najis ringan, yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibunya. Maka ini najis ringan. Cara membersihkannya ya juga ringan. Cukup dipercikkan air ke najis itu, sudah suci, nggak harus disiram. Yang kedua, najis mughalladhah, najis berat, yaitu najis dari anjing ataupun babi. Kotoran anjing atau kotoran babi, air liur anjing atau liur babi, itu semuanya najis besar. Dan cara membersihkannya itu harus dibasuh minimal 7 kali. Dan di salah satu basuhannya itu harus dicampur dengan tanah. Jadi cara mensucikannya cukup sulit juga, karena itu najis yang berat. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah, najis yang sedang. Nah, ini najis yang lain selain najis yang ringan dan berat, itu semuanya masuk najis mutawassithah, seperti kotoran binatang, kotoran manusia, darah, nanah, kemudian muntah, itu semuanya termasuk najis mutawassithah. Dan cara membersihkan najis mutawassithah itu adalah dengan menghilangkan wujud dari najis itu. Misalnya najisnya berbentuk darah, maka cara mensucikannya itu harus hilang darahnya. Terserah mau disiram berapa kali, yang penting hilang wujudnya. Warnanya hilang, aromanya hilang, rasanya hilang. Jadi 3. Warna, rasa, sama baunya. Itu harus hilang semuanya. Kalau masih ada yang tersisa berarti masih belum suci. Kalau cukup disiram sekali langsung hilang, berarti sudah suci. Kalau dibasuh sampai 5 kali belum bisa hilang, berarti belum suci. Jadi ukurannya harus hilang wujudnya. Kalau misalnya sudah disiram sekali langsung hilang, tetap disunahkan untuk membasuh minimal 3 kali. Jadi membasuh minimal 3 kali itu hukumnya sunnah, meskipun sekali siram sudah suci. Dan ada beberapa najis yang dimaafkan, yang dimakfu, dan itu juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Salah satu najis yang dimakfu itu adalah ketika ada binatang yang darahnya tidak mengalir, kemudian binatang itu jatuh ke air atau ke minuman, itu dimakfu, dimaafkan. Misalnya ini ada gelas kebuka, tiba-tiba ada lalat nyemplung, kemudian lalatnya meninggal, mati. Itu kan bangkai lalat. Tapi itu dimakfu, dimaafkan. Karena lalat itu, kalaupun kita sembelih, darahnya nggak akan netes, nggak akan ngalir. Nyamuk, kemudian apa lagi? Kutu. Pokoknya darah-darah, binatang-binatang yang darahnya nggak sampai ngalir, kalau masuk ke minuman, itu dimakfu, dimaafkan. Dan memang ada hadisnya, hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jika ada lalat yang masuk ke minuman kalian, maka masukkanlah sekalian, cemplungin aja sekalian semuanya. Habis itu baru diangkat, dibuang. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, di sayap yang lain itu ada penawarnya, ada obatnya. Makanya kalau ada lalat yang hinggap, khawatir dia cuma nyemplungin sayap yang ada penyakitnya. Makanya kata Rasul, cemplungin aja semuanya.
biar kita yakin, dan itu buang langsung bisa diminum kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimakfu. Kemudian juga ada najis yang dimakfu, salah satunya adalah ibu-ibu biasanya darah yang masih tersisa di daging, itu juga dimakfu. Kadang kita kan makan daging ayam, pahanya atau apanya, di luar tuh nggak ada darah. Kita makan, giliran udah dekat ke tulang, ada merah-merahnya kadang itu. Terutama kalau dagingnya masih belum terlalu matang, itu dimakfu. Darah yang ada di daging itu dimakfu dengan syarat ketika sebelum dimasak itu sudah dibasuh dulu. Udah dibasuh dulu, udah bersih, masalah ada darah di dalam itu nggak masalah, dimaafkan, dimakfu. Kemudian yang ketiga, najis yang dimakfu juga adalah kayak sekarang ini musim hujan. Di musim hujan, kayak kita dari rumah ke musola, kita jalannya becek. Meskipun kita yakin di jalan itu ada kotoran binatang, misalnya ada tai ayam, misalnya mohon maaf ada tai ayam, kita jalan dan kita yakin ada percikan air yang netes atau mercik ke sarung kita atau ke celana kita, itu dimaafkan, dimakfu. Kenapa? Karena itu termasuk kondisi yang susah kita hindari, itu dimakfu. Kemudian juga yang dimakfu kata Rasulullah SAW adalah bulu binatang. Bulu binatang ini sebenarnya kalau dalam fikih, bulu binatang atau bagian dari binatang yang terlepas dari binatangnya itu yang masih hidup, itu termasuk bangkai. Contoh, ada kucing, telinganya putus, maka telinga ini bangkai. Meskipun kucingnya masih hidup, termasuk bulu. Bulu kucing, hukum dasarnya itu adalah bangkai. Cuma itu dimaafkan, dimakfu. Makanya kalau kita misalnya di masjid, karpetnya itu ada bulu kucing, itu sebenarnya dari segi hukum fikihnya itu adalah bangkai, tapi dimaafkan karena susah dan sulit untuk dihindari. Termasuk kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, sebelum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang, mereka naik onta, naik kuda dan seterusnya, itu pasti ada bulu yang terlepas kemudian nempel ke pakaian Rasulullah, pakaian para sahabat, itu termasuk yang dimakfu. Nah, sekarang insya Allah akan kita bahas babus siwak, bab tentang siwak. Mungkin bapak-bapak udah tahu semua, siwak itu salah satu alat untuk membersihkan gigi, menggosok gigi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita sudah banyak inovasi ya, udah macam-macam bentuknya. Kita bahasa kita sekarang sikat gigi, dan bahannya itu zaman sekarang udah rata-rata pakai bahan apa itu? Kayak senar ya, entahlah itu apa bahannya. Cuma kalau zaman dulu belum ada bahan itu, belum ada pabrik siwak, ya Nabi Muhammad SAW pakai siwak ya memang benar-benar siwak. Ini dari pohon, namanya pohon arok. Di sana ada, di Arab itu ada namanya pohon arok. Di Arab, di India, di Pakistan itu tumbuh pohon arok. Dan memang ini serat-seratnya itu mirip sikat gigi. Rasulullah dulu pakai pohon arok ini. Kadang kalau lagi nggak ada pohon arok, beliau pakai pelepah kurma. Ini bab siwak, ini bab tentang ini, bab siwak. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrah. Ini juga pembahasan tentang al-fitrah, tentang kebersihan dan kesucian manusia. Dalam Islam itu ada kebersihan dan kesucian dasar. Ada siwak, ada khitan, sunat, kemudian ada natful ibti, mencabut bulu ketiak, kemudian juga mencukur bulu kemaluan. Itu termasuk hisolul fitrah. Dan yang pertama itu adalah siwak. Siwak itu secara bahasa itu adalah menyikat. Tapi kalau dalam syariat atau dalam fikih, siwak itu adalah menyikat gigi dan sekitarnya dengan benda apapun yang kesat. Dengan benda apapun yang kesat itu siwak. Ini kesat bisa dipakai buat siwak. Termasuk misalnya pakai tisu kesat. Kalau kita nggak punya siwak, nggak bawa siwak, pakai tisu. Atau ke masjid, ke musola bawa sikat gigi. Meskipun nggak lumrah sebenarnya. Atau kalau kakek-kakek zaman dulu nggak bawa siwak, nggak ada apa, kadang tuh pakai ujung lengan baju ya. Kadang diginiin. Kadang pakai sorban, ujung sorbannya. Itu juga termasuk siwak karena itu benda yang kesat. Nah, kemudian mengenai keutamaan siwak ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Nabi Muhammad, kalau saja saya enggak takut memberatkan umat saya, maka saya pasti wajibkan mereka untuk pakai siwak setiap kali mau sholat. Coba bayangin betapa pentingnya siwak. Kata Rasul, kalau enggak takut umat saya berat buat pakai siwak, pasti saya suruh mereka pakai siwak terus setiap kali mau sholat. 5 kali sholat dalam sehari kita harus pakai siwak. Itu kalau enggak Rasulullah takut berat. Tapi Nabi Muhammad SAW takut memberatkan kita. Gimana kalau Rasulullah wajibin? Kalau Rasulullah bilang wajib, ya wajib. Karena Rasulullah itu adalah pembawa syariat. Untungnya nggak diwajibin sama Rasul SAW. Dan itulah memang tabiat Rasul, beliau itu pasti mencari yang mudah untuk umatnya. Beliau paham kalau andai saja kita diwajibin pakai siwak, pasti banyak yang ninggalin. Kalau udah ditinggalin namanya wajib, ya dosa. Makanya beliau nggak wajibin. Termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu awalnya Nabi Muhammad SAW, beliau di malam bulan Ramadan itu malam pertama sholat sendirian di Masjid Nabawi. Di masjid beliau sholat sendirian. Kemudian malam kedua ada sahabat yang ngelihat beliau sholat, ada sahabat yang bermakmum diam-diam, nggak ngomong ke Rasul. Malam ketiga tambah banyak, malam keempat tambah banyak, malam kelima Masjid Nabawi ramai, penuh dengan para sahabat pengen jamaah dengan Rasul. Rasulullah sengaja nggak keluar dari rumah beliau habis isya tuh, sengaja nggak keluar. Para sahabat nungguin di luar. Mana Nabi Muhammad kok nggak keluar-keluar? Kita kan pengen sholat seperti malam-malam sebelumnya. Akhirnya ada seorang sahabat yang udah nunggu cukup lama, ambil batu kerikil lempar ke pintu Rasul SAW, isyarat memanggil Nabi Muhammad. Karena nggak enak mungkin langsung manggil, ya Rasulullah kita mau sholat. Jadi cuma sekedar isyarat, sahabat ini lemparin pintu Rasul pakai batu kecil, kerikil kecil ya, bukan pakai batu gede, itu namanya bikin ribut. Enggak, pakai batu kecil. Akhirnya Rasulullah dengar suara itu, beliau keluar. Akhirnya kata Rasul, saya tahu dari awal saya sudah tahu di masjid ini sudah penuh sama kalian. Cuma saya sengaja nggak keluar karena saya takut kalau kita rutin berjamaah tarawih itu, takut Allah wajibkan sholat tarawih tiap malam Ramadan. Dan saya tahu itu akan berat sama kalian, tuh jadi berat. Makanya saya sengaja nggak keluar biar Allah nggak wajibin gitu. Kalau kebayang kalau misalnya Allah wajibkan sholat tarawih, wajib hukumnya di bulan Ramadan 30 malam nggak boleh putus. Mungkin kita banyak yang dosa. Terutama kita yang mungkin kerja di kantoran ya, kerja di kantor, nggak lagi libur, susah. Habis isya aja kita masih di kereta kadang. Belum lagi yang mudik, kalau udah 10 hari terakhir tuh. Ada yang di Kertajaya, ada yang di Gumarang. Makanya itu Rasulullah memang wataknya begitu. Beliau itu nggak mau memberatkan umat beliau. Makanya termasuk juga haji. Nabi Muhammad ketika dapat wahyu wajib haji, beliau langsung pidato di hadapan para sahabat, naik mimbar beliau bilang, sesungguhnya Allah sudah mewajibkan haji pada kalian. Hajilah kalian. Ini ada sahabat yang nanya, ngacung. Ya Rasulullah mau nanya, ya silahkan. Kata sahabat ini apa? Aqulla amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajib tiap tahun? Ngapain nanya? Gak usah nanya harusnya. Sahabat ini nanya, apakah haji itu wajib tiap tahun? Rasulullah diam, nggak jawab. Nanya lagi, aqulla amin ya Rasulullah. Apakah haji wajib tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Sampai 3 kali nanya, aqulla amin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah baru jawab, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saja saya bilang wajib, maka wajib haji tiap tahun dan kalian juga akan berat. Makanya Rasulullah ya nggak mewajibkan haji tiap tahun. Itulah watak Rasul, memilih yang lebih mudah untuk umat beliau. Termasuk siwak ini. Andai saja tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Dalam riwayat lain, ma'akul li wudu, setiap kali mau wudu harus siwak. Susah. Dan kita juga gak akan mampu. Umat Nabi Muhammad aja, jangankan siwak, sholatnya aja kadang ditinggalin. Umat Rasul SAW yang jauh dari agama ya, yang jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari taklim, itu sholat kadang ditinggalin. Mohon maaf, ini banyak orang-orang sekitar kita kadang, bahkan sholat Jumat, ya ada aja orang-orang di sekitar kita yang muslim kemudian meninggalkan sholat Jumat. Padahal dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, maka Allah cap hatinya sebagai seorang munafik. Naudzubillah. Apalagi kalau diwajibin siwak, udah ninggalin sholat dosa, nggak siwaknya juga udah dosa. Itu keutamaan tentang siwak yang pertama, bahwa ini sudah hampir ke level wajib, istilahnya begitu.
Kemudian beliau bersabda juga, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut, mardatun lirrabb, kemudian membuat Allah ridho kepada kita, wa majlatun lil basar, dan bisa menjernihkan pandangan.